Video ini adalah kelanjutan serial fundamental sistemasi bisnis yang kali ini berjudul Cara Membuat Judul SOP atau Standard Operating Procedure. Sebelum saya lanjutkan video ini, silakan subscribe channel Video Master SOP. Tahapan menulis SOP. Tahapan menulis SOP ada 4. Yaitu pertama adalah buat judul SOP pada masing-masing departemen atau divisi. Kemudian yang kedua adalah buat draft penulisan SOP untuk masing-masing judul SOP. Dan yang ketiga adalah buat daftar dokumen yang dibutuhkan dalam draft kebutuhan dokumen. Dan yang keempat, masukkan draft SOP yang sudah jadi, yang sudah kita buat ke dalam template SOP. Seperti apa form judul SOP yang Anda harus buat? Silakan lihat contoh form judul SOP di slide berikut ini. Form judul SOP. Yang sebelah kiri ya, itu ada nama perusahaan dan nama departemen. Karena itu form judul SOP ini harus dibuat per departemen. Sebelah kiri ada nomor, ada judul SOP. Kemudian ada tujuan SOP dibuat seperti apa, kemudian ada input dan output. Jadi input dan output itu adalah startnya dari mana, kemudian endingnya seperti apa. Yang berikutnya adalah referensi. SOP ini apakah sudah punya referensi dari mungkin SOP atau catatan-catatan atau memo-memo yang telah ada sebelumnya. Yang berikutnya adalah dokumen. Dokumen adalah formulir yang dibutuhkan di dalam rangka menjalankan SOP ini. Dan yang kelima adalah penanggung jawab. Penanggung jawab adalah siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP ini. Ini misalnya saya berikan contoh, ini ada judulnya form judul SOP. Ini nama perusahaan, saya kasih contoh PT 5 Sen Media. Ya, kemudian nama departemennya marketing. Misalnya ini marketing. Maka judul SOP yang pertama di dalam contoh, ini dalam contoh ya. Itu pertama adalah SOP menerima telepon. Itu judul SOP-nya yang nomor 1. Kemudian tujuan dibuat SOP itu apa? Tujuannya adalah memastikan prosedur penerimaan telepon sesuai dengan standar perusahaan. Yang berikutnya adalah apa input dan outputnya. Inputnya adalah mulai dari telepon berdering, ya, kemudian endingnya atau outputnya adalah mencatat dalam buku telepon. Ya, itu input dan outputnya. Kemudian referensinya adalah panduan menerima telepon. Kemudian dokumennya adalah buku telepon, PJ-nya, penanggung jawabnya adalah customer service. Ya, itu satu contoh. Yang kedua judul SOP-nya adalah SOP menerima tamu. Kemudian tujuan SOP ini dibuat adalah memastikan penerimaan tamu mencapai standar service excellent. Inputnya adalah dari tamu datang, kemudian endingnya adalah mencatat dalam buku tamu. Kemudian referensinya adalah buku saku customer service, kemudian dokumennya adalah buku tamu, kemudian PJ-nya atau penanggung jawabnya adalah CS atau customer service. Dan contoh yang ketiga, SOP menerima pesanan online. Tujuannya adalah menerapkan prosedur penerimaan pesanan online terstandar untuk meningkatkan konversi penjualan. Inputnya adalah dari customer bertanya produk, kemudian endingnya closing penjualan. Dokumennya adalah form PO atau purchase order, dan penanggung jawabnya adalah customer service online, ya, CS online. Dan saya berikan contoh yang keempat adalah SOP handle complaint, ya. SOP handle complaint. SOP handle complaint itu tujuannya adalah memastikan bahwa semua komplain terselesaikan dengan baik sesuai prosedur. Nah, gitu kan. Kemudian inputnya yaitu dari menerima komplain, ya, sampai membuat laporan komplain, itu sebagai outputnya. Referensinya belum ada atau tidak ada. Dokumennya adalah buku catatan komplain, penanggung jawabnya sama, yaitu customer service online. Nah, itu adalah
Contoh, teman-teman sekalian, Anda bisa membuat sendiri judul SOP tersebut. Membuat judul SOP harus ditulis apa judul SOP itu sendiri, kemudian tujuannya apa dibuat SOP tersebut, inputnya apa, outputnya apa, kemudian referensinya sudah ada apa belum, dokumen yang dibutuhkan apa supaya SOP itu berjalan, terkontrol, kemudian penanggung jawabnya siapa, itu harus dibuat di dalam satu form. Nah, setelah judul SOP telah dibuat dan disepakati, maka masing-masing anggota tim penyusun SOP menuliskannya di dalam form draft SOP. Seperti apa form draft SOP? Ya, di dalam video ini saya juga berikan juga contohnya, yaitu form draft SOP. Kita lihat slide berikut ini. Sahabat sekalian, demikian video ini. Silakan sahabat sekalian menyimak video selanjutnya, serial fundamental sistemasi bisnis yang berjudul Cara Menulis Draft SOP Perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.